Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Baik, insyaallah taala kita akan mulai membaca dari tafsir Al-Hujurat. Tafsir Al-Hujurat. Tapi sebelumnya, apa yang telah kita sampaikan kemarin terkait tentang pendahuluan, ya, pendahuluan bahwasanya surah Al-Hujurat atau surah Qaf bermula dari surah Al-Hujurat atau surah Qaf sampai akhir dari Al-Qur'anul Karim ini itu disebut dengan Al-Mufassal. Surah-surah Mufassal. Apa yang dimaksud dengan Mufassal? Iya, dari kata Al-Fasal. Ayat-ayat yang pendek, ringkas, banyak pemisahnya. Baik, dari surah-surah Mufassal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada namanya Tiwalul Mufassal. Dia agak panjang, ya. Itu dari surah apa? Baik. Ya, dari surah Al-Hujurat sebagian pendapat sampai surah Al-Mursalat. Kemudian yang kedua, Awsatul Mufassal. Ini dari surah An-Naba sampai Al-Lail. Dari surah An-Naba sampai Al-Lail. Kemudian dari Qisarul Mufassal dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Baik, sekarang kita lihat pertama surah Al-Hujurat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Hujurat. Ya, Suratul Hujurat. Surah Hujurat ini adalah ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah artinya dia adalah ayat-ayat yang turun di bukan Makkiyah, Madaniyah. Jadi surah Al-Hujurat ini salah satu dari surah Madaniyah. Ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Ya. Adapun misalnya surah Makkiyah itu ayat-ayat yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Jadi bukan Madaniyah turun di Madinah, kalau Makkiyah turun di Makkah, bukan itu ya, tapi dia terkait ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, itu Madaniyah. Kalau Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Iya. Siapa yang baca? Ya, silakan. Dari ayat pertama sampai ayat kelima. Angkat suaranya. بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم
innal ladhina yughadduna innal ladhina yaghudduna 'inda aswat عند رسول الله الذين أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم لكان والله غفور رحيم. Baik. Barakallahu fiik. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebelumnya suratul Hujurat. Al-Hujurat dari kata al-hujur. Artinya kamar-kamar ya. Artinya kamar-kamar. Ya, pada penamaan surah-surah di dalam Al-Quran itu kebanyakannya diambil dari potongan ayat. Jadi kalau ada penamaan surah misalnya Al-Hujurat, itu biasanya ada dalam surah tersebut disebutkan dari nama tersebut. Nah, seperti surah Al-Hujurat ini, ya, datang penyebutannya di ayat yang keempat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang hijab, dari belakang kamar, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Sebentar kita akan sebutkan. Ya. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita baca dulu semua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suaramu melebihi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya, supaya tidak terhapus amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ya, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menguji hati-hati mereka dengan ketakwaan, agar supaya mereka bertakwa. Mereka itulah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hatinya supaya kokoh di atas ketakwaan.
lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang hujrah, dari belakang kamar-kamar, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidaklah berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini 5 ayat yang insyaallah taala kita akan baca tafsirnya pada hari ini. Baik. 5 ayat ini ya, secara global ini terkait tentang adab ya di dalam berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kita lihat tafsirnya di tafsir Al-Muyassar. Apa maksudnya wahai orang-orang yang beriman? Maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi la taqudu amran duna amrillahi wa rasulihi min syara'i dinakum aw min syara'i dinikum fatabtadi'u. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, janganlah kalian menentukan ya, menetapkan suatu hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berupa syariat-syariat dari agama kalian yang dengan sebab itu kalian berbuat atau mengada-ada. Ya. Wa khafullaha fi qawlikum wa fi'likum ay yukhalifa amrallahi wa rasulih. Jadi di kelanjutan ayat perhatikan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya bertakwalah kalian kepada Allah? Khafullah, ya. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam ucapan kalian ataupun dalam perbuatan kalian. Jangan sampai menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tafsirnya, innallaha sami'un li aqwalikum alimun biniyatikum wa af'alikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dari ucapan-ucapan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari niat-niat kalian dan perbuatan kalian. Wa fi hadza tahdhirun lil mu'minina ay yabtadi'u fid dini aw yashra'u ma lam ya'dan bihillah. Di dalam ayat ini terdapat peringatan bagi orang-orang yang beriman, jangan sampai mereka mengada-ada dalam agama. Ya, atau mereka membuat syariat, membuat aturan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah izinkan dengannya. Ya, jadi ayat yang pertama ini ya penjelasan tentang apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu dia tidak boleh melakukan suatu perkara dalam urusan agama ini sesuatu yang tidak ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelasin ya. Jadi di awal ayat dikatakan apa? Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan nikmat keimanan. Wahai orang-orang yang diberi nikmat keimanan, ya, janganlah kalian menentukan suatu urusan selain daripada urusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari syariat, dari agama ini. Ya, jadi kita tidak boleh apa? Membuat aturan, mengada-ada di dalam agama. Sesuatu yang kita anggap baik, ini adalah ibadah, padahal tidak pernah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Jelas ini? Itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapan kalian, perbuatan kalian. Ya. Jangan sampai kita berucap atau melakukan sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan kepada mereka sebuah fitnah atau azab yang pedih. Ini ancaman terhadap orang-orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyelisihi dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir tafsir dikatakan apa? Dalam ayat ini ya, dalam penjelasan ini terdapat peringatan penting bagi orang-orang yang beriman agar mereka tidak berbuat bid'ah di dalam agama. Iya, atau mereka melakukan sebuah aturan, sebuah syariat, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah izinkan. Ya, makanya datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata beliau apa? Ittabi'u, kalian mengikut saja. Wala tabtadi'u, jangan berbuat perkara baru, jangan membuat perkara baru. Ya, kalau kalian hanya mengikuti dan tidak membuat perkara baru, faqad kufitum, itu sudah cukup bagi kalian. Ya. Karena agama ini sudah apa? Sudah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu apa? Dikurangi. Jelas ya? Baik. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lihat tafsirnya. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang jujur membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya. Ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi daripada suaranya Nabi. Iya, maksudnya apa? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi inda mukhatabatikum lah. Janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kalian berbicara kepadanya. Ketika apa? Kalian berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Dan jangan kalian menjaharkan, mengeraskan ya pembicaraannya kama yajharu ba'dukum li ba'din, sebagaimana kalian terhadap sebagian yang lain berbicara keras, menjaharkan. Wa mayyizuhu fi khitabihi kama tamayyaza an ghairihi fi istofaihi li hamli risalati rabbih. Ya. Bedakanlah ya dalam kalian berucap, dalam kalian berbicara kepada Nabi SAW dengan yang lainnya. Diminta untuk apa? Kita berbicara kepada Nabi SAW
dengan berbicara kepada orang lain itu harus dibedakan. Maksudnya apa? Tidak boleh kita mengangkat suara melebihi daripada suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dipilih oleh Rabb-Nya Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengemban risalah ini, risalah kenabian. Jelas ini ya? Wa wujubil imani bih. Kenapa juga harus dibedakan? Karena kita wajib beriman dengannya. Wa mahabbatihi wa ta'atihi wal iktida'i bihi. Mencintainya, taat kepadanya serta apa? Iktida. Mengikutinya, mencontohnya. Ya. Khasyata an tubtila a'malakum wa antum la tash'urun wa la tuhissuna bidzalik. Ya. Kenapa hal itu dilarang? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini dikatakan apa? Dikhawatirkan amalan-amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Iya, dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sampai dikatakan jangan sampai terhapus amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya? Iya. Kenapa? Karena kadang ya, di dalam hati seseorang itu ketika dia mengangkat suaranya melebihi daripada suara Nabi SAW, ada bentuk merendahkan ya dari Nabi SAW. Ya, dimaklumi kalau dia merendahkan ya nabinya Allah Subhanahu wa taala, nah ini apa? Orang yang murtad, keluar dari Islam. Makanya dikatakan apa? Jangan sampai amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ya. Ayat ini ketika turun, ya, ada sahabat yang bernama Thabit ibnu Qais ibnu Syammas. Ya, beliau ini radhiyallahu taala anhu adalah orang yang selalu jahar suaranya tinggi. Ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ayat ini turun, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi SAW. Jangan menjaharkan suara kalian. Ya, maka sahabat ini Thabit ibnu Qais, beliau menghilang ke rumahnya, pergi. Ya, dan tidak pernah lagi hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita ditanyakan kepada mereka, ditanyakan kepada sahabat ini, kenapa? Apa namanya? Engkau tidak pernah datang lagi? Ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari sini kita mengambil pelajaran di ayat yang kedua ini, ya, bahwasanya seseorang itu tidak boleh ya meninggikan suaranya melebihi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah adab yang mulia, akhlak yang agung. Dan kata para ulama, ini juga berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Artinya apa? Ketika Nabi SAW sudah meninggal, ketika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, ya, seseorang harus dia mendengarkannya. Jangan ketika misalnya berada di majelis ilmu, lagi ta'lim misalnya, hadis Nabi SAW dibacakan, qala Rasulullah SAW. Ya. Dan kita apa? Ribut, berbicara. Ini kan apa? Dikhawatirkan mengangkat suara melebihi daripada suaranya Nabi SAW. Jelas ini ya? Dan subhanallah ancamannya besar. Jangan sampai amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak menyangkanya. Ya.
Apalagi ayat Al-Qur'an, ya, lebih lagi. Kan dalam Al-Qur'an dikata apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Disuruh mendengar dan disuruh apa? Diam. Itu Al-Qur'an. Dan sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka mengagungkan dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin itu adalah perkara yang sepele, tapi kalau orang yang beriman, dia mengagungkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena siapa yang mengagungkan dari syariat-syariat ini, maka itu tanda ketakwaan di dalam hati seorang hamba. Ya, tanda ketakwaan di dalam hati seseorang. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan dari apa? Taqwal qulub, ketakwaan yang berada dalam hati. Jelas ini? Ayat pertama dan kedua. Ya. Kalau apa bedanya yang pertama dan yang kedua? Ya, kalau yang pertama itu terkait dengan apa? Urusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tidak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, kita bilang, enggak, ini halal. Ya. Hukum ini boleh, Allah katakan ini haram. Itu artinya apa? Mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari sisi hukumnya, syariat-syariatnya. Ya. Kalau ayat kedua terkait tentang apa? Mengangkat suara melebihi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah." Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bertakwa. Ini sudah masuk apa? Ayat ketiga ini pujian. Pujian kepada orang-orang yang apa? Takhfid, merendahkan suaranya di hadapan Nabi sallam. Ya, coba lihat tafsirnya. Innal ladzina yakhfiduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina ikhtabara Allahu qulubahum wa akhlasaha litaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang jadi yagudduna ditafsirkan dengan apa? Yakhfiduna. Ya, apa artinya yakhfiduna? Innal ladzina yakhfiduna, sesungguhnya orang-orang yang yakhfidun, mereka itu merendahkan. Merendahkan apa? Aswatahum, suara mereka di sisi Rasulullah SAW. Ulaika alladzina ikhtabara Allahu qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menguji hati-hati mereka. Ya. Mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Ya. Wa akhlasaha litaqwa. Dan supaya mereka mengikhlaskan, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lahum apa namanya ayatnya? Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Tafsirannya, lahum minallahi maghfiratun lidzunubihim wa thawabun jazilun wa huwal jannah. Bagi mereka adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya dan pahala yang sangat banyak, pahala yang sangat melimpah, sangat besar, wa huwal jannah. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ketiga, pujian terhadap apa? Orang-orang yang memiliki adab dalam berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah uji keimanan mereka. Ya. Allah uji hati-hati mereka
supaya mereka tetap kokoh di atas ketakwaan. Mereka mengikhlaskan, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini golongan yang lain lagi. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar, ya, hujurat, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Kita lihat tafsirannya. Innal ladzina yunadunaka ayyuhan nabi min wara'i hujuratika bi sautin murtafi'in aktsaruhum laisa lahum minal aqli ma yahmiluhum ala husnil adabi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi. Sesungguhnya orang-orang yang mengajak atau yang berbicara kepadamu wahai Nabi dari belakang kamar dengan suara yang lantang, suara yang besar, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang laisa lahum minal aqli, tidak memiliki akal. Bukan artinya tidak memiliki akal dia gila, ya, bukan. Tapi maksudnya tidak memiliki akal dalam artian dia tidak diberi petunjuk rusyd oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam berbicara kepada Nabi sallam. Kebanyakan mereka apa? Tidak memiliki akal yang membawa mereka untuk beradab dengan baik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Perhatikan di sini kata al-hujurat, kamar-kamar. Iya. Ini terdapat isyarat, iya, bahwasanya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kehidupan yang sederhana. Tidak dikatakan buyut, engkau berbicara dari luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi dikatakan apa? Kamar-kamar. Ya. Kan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya. Ya, ada orang yang berbicara dari luar, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah tegur. Ya. Orang-orang yang memanggil Nabi SAW dari luar kamarnya, kebanyakan mereka apa? Orang-orang yang tidak berakal. Nah, ini terdapat apa? Tadi, harus seorang itu punya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Harus punya adab kepada Nabi sallam. Dan itu tadi yang kedua, terdapat kesederhanaan dari kehidupan Rasulullah SAW. Karena dibahasakan di dalam ayat dengan apa? Kamar-kamar. Iya. Kemudian kita ringkas-ringkas saja. Walau annahum sabaru Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Di penafsirannya lihat, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum indallah. Seandainya mereka bersabar, ya, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau wahai Nabi Muhammad keluar menemui mereka, maka itu pasti lebih baik untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunggu. Ya, tidak berteriak-teriak. Lianna Allah qad amarahum bitauqirik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintah mereka untuk memuliakan engkau. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Wallahu ghafurun lima sadara anhum jahlan minhum minadz-dzunubi wal ikhlali bil adabi rahimun bihim haitsu lam yu'ajilhum bil uqubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap apa yang terjadi atas mereka berupa kejahilan. Maksudnya apa?
Kan mereka memanggil Nabi SAW dari luar. Dan ini disebut sebagai apa? Kejahilan. Karena katakan aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka adalah orang yang tidak mengerti. Ya. Ya. Walaupun dia melanggar, Allah katakan apa? Allah Maha Pengampun terhadap apa yang terjadi dari sisi mereka berupa apa? Kejahilan. Ya. Berupa dosa, kurangnya adab kepada Nabi SAW. Rahimun bihim haitsu lam yu'ajilhum bil uqubah. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa mereka dengan akibat perbuatan mereka. Ya, dengan sebab perbuatan mereka. Ini tafsir dari apa? Wallahu ghafurur rahim. Jadi ghafurun, Allah mengampuni terhadap apa yang telah terjadi dari kurang adabnya mereka. Rahimun, Allah merahmati mereka karena mereka tidak disiksa disebabkan karena pelanggaran mereka. Ya, disebabkan karena pelanggaran mereka tidak punya adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga terdapat apa? Besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Seandainya setiap kali ada hamba yang berbuat dosa kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin tidak ada manusia yang tersisa di atas muka bumi ini. Karena apa? Semua dari kita pasti jatuh dalam apa? Dosa dan maksiat. Iya. Terjatuh dalam dosa dan maksiat. Makanya ketika kaum musyrikin di masa Nabi SAW menentang Allah Subhanahu wa taala, di ayatnya di surah Al-Anfal ya, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i awi'tina bi'adzabin alim. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika memang apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah kebenaran, suatu yang hak dari sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', maka hujanilah kami bebatuan. Bayangkan, dia apa? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Atau turunkan azab yang pedih kepada kami. Di kelanjutan ayat Allah mengatakan apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka, orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin. Allah tidak akan menyiksa mereka sementara engkau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Iya. Ini juga terdapat pelajaran bahwasanya apa? Selama ada kebaikan yang dilakukan di sebuah tempat, maka itu salah satu sebab yang mencegah datangnya musibah dan malapetaka. Jelas ya? Wa ma kana Allah wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka kalau masih ada para sahabat yang senantiasa meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dari keajaiban istighfar. Salah satu sebab terhalangnya musibah dan malapetaka. Maka demikianlah ya, betapa besarnya pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tiap manusia berdosa, Allah tidak menyiksanya. Tapi Allah mengampuni dosa hambanya bagi siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.